Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi latihan baca dan terjemah dengan membaca Syarah Nawaqidul Islam karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang yang membaca skala Ksatria. Lanjut, bismillah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, falladhi yaqul innahuma sawa'un kafirun wa asyaddu minhu man yaqul inna hukma ghayra ma anzalallahi ahsanu min hukmi bima anzalallah, hadha asyad. Terjemah Ustaz. Ini lanjutan yang kemarin ya, yaitu pembatal Islam yang keempat, yaitu orang yang mengatakan bahwa selain hadis Nabi lebih sempurna, paham kan, daripada petunjuknya, atau hukum selainnya lebih bagus daripada hukum Nabi SAW, itu kan telah kafir. Maka falladhi yaqulu innahu masalah, orang menyatakan saja sama, jangan dia lebihkan. Orang yang mengatakan sama hukum Nabi dengan hukum undang-undang, itu ya Satria. Maka kafir. Hukumnya telah apa? Kafir. Wa asyadda minhu, dan lebih apa? Oh iya. Alhamdulillah. Ternyata yang terjemah itu apa? Satria. Alhamdulillah. Kan dia langsung berhenti. Jadi saya tunggu-tunggu, saya kira tidak mau. Ternyata mau. Baiklah saudara. Makanya saya tunggu-tunggu. Kayaknya dia suruh ke ini. Jadi orang cerdas kan paham isyarat. Jadi, alhamdulillah. Jadi saya kira dia tidak mau terjemah. Alhamdulillah. Silakan saudara. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala, adapun orang yang berkata bahwa hukum Allah dan hukum selain Allah sama, maka ia telah kafir. Dan yang lebih parah daripada itu adalah orang yang berkata bahwasanya hukum selain hukum Allah lebih baik daripada hukum yang Allah turunkan. Maka ini lebih parah. Kekafiran ya maksudnya. Dan lebih parah. Pokoknya lebih parah. Nah, Baik. falladhi yaqul annasu ma yasluhu lahum al-yawma illa hadhihi al-anzimah ma yasluhu lahum asy-syar'u wa syar'u ma yutabiqu li hadha az-zamani Na'udzubillah. wala yusayirul hadarah ma yasluhu illa tahkimul qawanin wa musaratil alam wa takunu mahakimuna mislu mahakimil alam wa hadha ahsanu min hukmillah wa hadha asyaddu kufran minal ladzi yaqul inna hukmallahi wa hukma ghairihi mutasawiyani amma idza hakama bi ghairi ma anzalallah lihawa nafsihi aw jahula bima anzalallah. Di sini lihawa fi nafsihi. Naam. Aw jahula bima anzalallah fa huwa ya'taqidu anna hukmallahi huwal haq wa huwal wajib fa hadza fa'ala kabiratan min kaba'iriz dzunub wa dzalika kufrun duna kufrin. Ini yang banyak orang pahami. Inilah sisi kesalahannya orang-orang Khawarij yang mengkafirkan semuanya. Paham kan? Karena yang ini. Sebentar, lihat terjemahannya. Berkata syarih hafizahullahu ta'ala, adapun orang yang berkata bahwasanya manusia pada hari ini tidak ada hukum yang cocok untuk mereka kecuali peraturan-peraturan sekarang, dan syariat tidak mencocoki mereka. Syariat tidak sesuai dengan zaman ini dan tidak sesuai dengan peradaban ini, dan tidak ada yang cocok, tidak ada yang sesuai kecuali hukum perundang-undangan, dan tidak ada yang sesuai dengan perkembangan zaman ini. Dan hendaknya mahkamah kita disesuaikan dengan mahkamah-mahkamah alam.
Artinya sesuai dengan perubahan alam. Ya, orang dulu ya hanya naik onta hukumnya begitu. Maksud mereka begitu. Adapun hukum yang naik onta tidak cocok dengan hukum yang sekarang sudah naik mobil. Maksud mereka zaman hador. Zaman hador itu maksudnya zaman modern. Paham kan? Zaman apa? Modern. Ini bahaya sekali ucapan ini. Karena Quran itu rahmatan lil alamin. Artinya untuk alam semesta. Mau zamannya modern, zaman apa saja. Ya kan? Makanya doa naik kendaraan. Itu mau naik onta atau naik apa saja. Intinya kan naik kendaraan. Cocok. Mau naik Pajero atau naik onta. Sama. Doanya apa? Sama. Sama-sama naik. Doa naik kendaraan. Kenapa? Karena cocok untuk sepanjang masa. Terus? Dan hukum-hukum ini lebih baik daripada hukum Allah, maka ini lebih dahsyat kekafirannya daripada orang yang berkata bahwasanya hukum Allah dengan hukum selainnya itu sama. Ia mengatakan sama saja kan sudah kafir. Dan yang mengatakan lebih baik lagi, wah itu sudah. Paham kan? Itu sudah lebih kafir lagi. Terus? Nah ini yang catatan penting. Ini pendek tapi berfaedah sekali bagi kita. Supaya keluar dari keyakinan Khawarij yang setelahnya. Terus? Adapun orang yang berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan karena hawa nafsunya. Nah ini. Dia sebenarnya tahu hukum Allah lebih bagus yang ini. Tapi hawa nafsunya kayaknya pakai itu lebih menguntungkan saya. Anda paham? Ini dia. Terus? Atau dia bodoh dengan apa yang Allah turunkan. Tetapi dia meyakini bahwa hukum Allah itu yang terbaik. Cuman dia tidak tahu hukum Allah yang mana. Paham kan? Dan ini adalah wajib, maka dia telah melakukan dosa besar dari dosa-dosa besar yang lainnya. Dan dia kufur, tetapi tidak mengeluarkannya dari keislaman. Ini dia yang harus dipaham. Ya kan? Seperti pemerintah kita misalnya. Ya kan? Mereka belum tentu dikatakan apa? Mengatakan lebih baik. Ya kan? Daripada undang-undang yang ada. Tapi kan sudah begitu negara. Sudah begitu negara. Apa kita katakan mereka kafir? Tidak boleh. Sebetulnya mereka terpaksa. Kan tidak bisa diubah. Karena sudah begitu dari mana? Dari asalnya. Tapi mereka kan sudah kafir. Dan lebih parah lagi, dia kafirkan semua yang di bawah pemerintahan. Itu parahnya lagi orang Khawarij. Karena dia pakai itu yang sebelumnya. Siapa yang tidak mengkafirkan yang kafir, maka kafir. Dan mereka kan bilang pemerintah kafir. Yang tidak mengkafirkan pemerintah, kafir. Makanya dia bisa bom kemana-mana. Itu buah dari sebenarnya dia tidak pisahkan. Orang yang mengatakan sama atau mengatakan lebih baik daripada orang yang mengingkari. Dia tidak. Atau karena hawa nafsu. Terus? Al-khamis, man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Ini yang kelima. Masya Allah. Yang kelima, dari pembatal keislaman, yaitu orang yang membenci sesuatu yang datang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walau dia ikut mengamalkannya, maka dia telah kafir. Ini bahaya sekali. Banyak kan dia benci jenggot, dia benci hijab. Itu pembatal keislaman itu. Tapi mereka paham kan? Ya. Yang benci Rasul bawa, walaupun bahkan diamalkan. Kalau dia benci, maka dia hukumnya apa? Kafir. Membenci sesuatu dari syariat Nabi, kafir. Kalau kita nggak bisa amalkan, dia dibenci. Kan ada udurnya namanya karena tidak mampu. Tidak mampu. Tapi kalau dibenci ini masalah. Ya kan? Kalau dibenci ini masalah. Kalau kita nggak amalkan karena tidak mampu, tidak masalah. Kita diberi udur. Karena la wajib illa ma'alis to'ah. Tidak ada kewajiban kecuali bersama dengan apa? Kemampuan. Bersama dengan kemampuan. Terus? Qala syarih hafizahullahu ta'ala, al-khamis min nawaqidil Islam man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghadaba ma ja'a bihi Rasulullah Fabugdu ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riddatun walau amila bihi. Qala ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Al-karahatu hiyal bugdu. Hadza riddatun walau amila bihi fa innahu yukfar.
bugduhu fil qalbi kafarah kufrun. kufrun walau kana ya'malu bihi fi dhahir dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Orang-orang munafik kan secara zahir kan dia Islam dirinya, tapi dia benci secara apa? Terjemah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang kelima dari pembatal keislaman yaitu orang yang membenci sesuatu dari apa yang datang. Syai'an ya, nakirah. Arti sesuatu apapun dari yang dibawa oleh apa? Nabi. Rasul. Dia benci. Seseorang yang membenci sesuatu dari apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bawa, maka membenci apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengannya adalah kemurtadan, walau ia beramal dengannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, maka terhapuslah amalan-amalan mereka. Dibilang fa'ahbata a'malahum. Batal apanya? Amalannya. Ini sebagian orang juga kadang mengatakan yang penting saya tidak syirik. Ya, sebagian orang yang penting saya tidak apa? Syirik. Itu cukup. Ternyata membenci apa yang dibawa oleh Rasul itu juga membatalkan amalan, bukan hanya syirik. Bukan hanya apa? Syirik. Al-karahatu, tidak suka. Hiyal bugdu, itu adalah benci. Ini adalah sebuah kemurtadan walaupun ia mengamalkannya. Artinya walaupun ini agak susah ya. Biasanya orang kalau benci dia tidak amalkan. Tapi kalau dia benci tapi dia amalkan, itu juga murtad. Apalagi dia benci sudah tidak juga diamalkan. Kan jarang kalau orang benci biasanya apa? Tidak diamalkan. Tapi anggaplah ada orang tidak suka tapi apa? Orang tidak suka jenggot. Dia benci itu sunnah Nabi. Tapi apa? Dia berjenggot. Nah, ada orang tidak suka cadar. Tapi bercadar. Apa hukumnya itu juga? Murtad. Maka sungguh kebencian tersebut telah mengkafirkannya. Kebenciannya di dalam hati merupakan kekafiran walaupun ia mengamalkannya pada yang nampak, yang zahir. Demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka terhapuslah amalan-amalan mereka. Ini pendek sekali ya Syekh jelaskan karena masalah jelas. Masalah ini membenci apa yang dibawa oleh Rasul adalah kekafiran, belum tak panjang lebar, satu paragraf lagi saja karena jelas sekali. Jelas sekali. Contohnya sangat banyak, tinggal antum ya nanti diperhatikan dalam masalah apa orang-orang kejadian yang mereka apa benci. Qala al-muallif rahimahullahu taala as-sadis man istahza'a bi syai'in min dini rasuli aw thawabillahi aw iqabihi kafara. Na'udzubillah. Terus Yang keenam dari pembatal-pembatal keislaman yaitu orang yang memperolok-olok sesuatu dari agama Rasul atau pahala Allah dan balasannya atau azabnya, maka dia telah kafir. nah ini lagi lain. Kalau tadi kan dia benci. Kalau ini dia tidak benci tapi dia olok. Dia ejek-ejek. Datang orang lewat, orang berjenggot, kambing, dia ejek. Nah, orang bercadar dia bilang apa? Ninja. Ninja. Dia aja untuk mengejeknya. Hukumnya apa? Kafir. Qala syarih hafizahullahu ta'ala as-sadis min anwa'ir riddah al-istihza'u bima anzalallah au bi syai'in mimma ja'a bihi rasul walau kana minas sunani wal mustahabbat kasiwaki wal qasti syarib wal akhdhi sya'ril ibti wat taqlimil azafir idza istahza'a bihi sara kafiran. Ad-dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum falladhi yastahzi'u bi syai'in mimma ja'a bihi rasulullahi fardhan aw wajiban aw sunnatan fa innahu yakunu murtaddan an dinil Islam. Na'udzubillah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan
hafizahullah taala, yang keenam dari pembatal keislaman yakni mengolok-olok apa yang datang, apa yang Allah turunkan, atau sesuatu yang datang bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa sunnah-sunnahnya, seperti siwak, seperti bersiwak, atau memotong kumis. Nah, ada orang mengolok siwak. Nah, diejek siwak. Atau dia mengejek dalam hal apa? Memotong kumis. Kan kita dianjurkan untuk memotong kumis dan memelihara jenggot. Atau mencabut bulu ketiak, Jadi atau bulu ketiak itu dicabut, bukan digunting. Dan ya ini faedah fikih maksudnya. Tapi ada sini pembahasannya mengolok. Cara fikih bulu ketiak ini maksudnya dicabut. Terus atau memotong kuku. Jika dia memperolok-oloknya, maka dia telah kafir. Maka dia menjadi kafir. Dalil atas hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menanyai mereka, maka mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, kami hanya main-main. Maka katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok? Jangan kalian mencari udzur, karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. jadi mengolok-olok, Allah katakan telah kafir setelah keimanan. Dan orang yang memperolok-olok sesuatu yang datang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik fardu atau wajib, sunnah atau sunnahnya, maka dia telah murtad, keluar dari agama Islam. Lanjut. Oh, iya. Ma balukum billadhi yaqul i'fa'ul lihyati wa haffu syaribi wa akhdhul abati wa ghuslul barajimi hadhihi kusyurun. Hadza huwal istihza'u bidinillahi azza wa jalla. Idza qalu hadza syai' walau kanu hum ya'malunahu fa innahum yartadduna 'anid din li'anna hadza tunaqqasu lima tanaqqusun Tanwin li'anna hadza tanaqqusun masdar isim kan? Tafa'alu tafa'ul. li'anna hadza tanaqqusun lima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia harokat ya. Ada harokat doma kan di kop dicetakan itu. Itu maksudnya supaya dibedakan. Oh ini masdar. Kan mirip kan masdar dengan fi'il madhi. Karena al-muskil yuskal. Yang muskilah itu diharokat. Kan ini bisa saja tanah kosong. Bisa saja apa? Tanah kus. Tapi karena dia ada masdar tanah kus diharokat. Fal wajibu ta'zimu sunnati Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ihtiramuha wa hatta law anna al-insana waqa'a fi syai'in minal mukhalafati li hawa fi nafsihi fa innahu yahtarimu sunnata Rasuli sallallahu alaihi wasallam, yahtarimu sunan wa yahtarimul ahaditha wala yaqul hadhihi kusyurun. Sampai di situ dulu terjemah. Lalu apa pendapat kalian atas orang yang berkata membiarkan jenggot dan memotong kumis serta mencabut bulu ketiak serta menyiram lipatan-lipatan atau sela-sela ini hanya kulit atau hanya kulit atau yang zahir saja. Iya, hanya sekedar kulit, sekedar penampilan. Iya, Iya. baik. Ghusl barajim lipatan. Bukan. Itu Sela-sela. maksudnya cebok. Terlipat. Maksudnya itu ghusl barajim itu mencuci kencing, mencuci air besar, itu hanya kusur saja, itu penampilan. Tapi ya kalau bukan karena penampilan saya tidak akan cebok, biarkan saja kuningan berbelepotan. Maksudnya dia
Jadi kenapa kita potong kumis? Mereka bilang itu penampilan. Kenapa kita pelihara jenggot? Itu penampilan. Apa istilah orang sekarang? Apa? Style. Style. Baik. Itu istilah orang sekarang. Ya, ada orang berjenggot, dia tumbuhkan jenggotnya karena penampilan saja, bukan karena sunnah Nabi. Mereka bilang seperti itu, hanya penampilan saja. Gimana kalau ada orang bilang seperti ini? Kata beliau, Maka ini adalah mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. ya, enggak boleh bilang begitu. Kita lakukan karena sunnah. Kita lakukan karena apa? Sunnah. Jika mereka berkata seperti ini walaupun mereka mengamalkannya, maka sungguh mereka telah murtad, telah keluar dari agama Islam. Kan orang yang menyatakan tadi kan, enggak mungkin dia panjangkan kumisnya sampai kemana kan? Pasti dia juga apa? Potong. Artinya dia melakukannya, tapi dia apa? Bilang mengolok-olok seperti itu. Ini hanya penampilan saja. Ini bahaya sekali ucapan. Karena ini telah mencela apa yang datang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang wajib adalah kita memuliakan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan istirom terhadapnya menghormatinya dan menghormatinya. Bahkan jika ada manusia yang terjatuh atau melakukan suatu perkara yang menyelisihinya karena hawa nafsunya, maka tetap wajib atasnya untuk menghormati sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, walaupun dia tidak mampu lakukan, paham maksudnya? Dia disuruh pelihara jenggot, dia pergi potong. Artinya berarti dia menyelisihi. Dipaham kan? Tapi wajib dia hormati. Ini sunnah Rasul, tapi hawa nafsunya, ya dia beralasan saya penampilan saya ini apa kan? Dia akhirnya dia potong jenggotnya. Tapi dia tahu itu adalah apa? Sunnah Rasul. Wajib yang seperti itu. Adapun kalau dilakukan tanpa dihormati, itu mengolok-olok. Tetap wajib ia untuk menghormati sunnah-sunnah yang lain dan wajib untuk menghormati hadis-hadis. Tidak boleh dia mengatakan ini hanya penampilan saja. Tidak boleh. Paham kan? Kemudian nanti berikutnya beliau akan sebutkan dalilnya itu di atas, walaupun ayatnya tadi sudah disebutkan oleh Syekh Soleh. Ya la in sa'altahum, tapi nanti beliau akan sebutkan ayatnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan Syekh Soleh akan sebutkan sebab turunnya. Beliau akan sebutkan sebab turunnya ayat itu, insya Allah kita ambil besok. Alhamdulillah.